Ciri-cirinya biasanya yang pertama itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Yang kedua itu disebarluaskan oleh media-media yang tidak punya lisensi. Mungkin itu akun-akun pribadi atau akun-akun buzzer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Badara Pasha. Kali ini saya berkesempatan untuk menjadi host di podcast ini yang akan berbicara tentang berita hoax. Dan kami kedatangan bintang tamu yang super luar biasa, yaitu Ilham Maghribi dan M. Novel Rizky. Jadi yang belum pada kenal nih sama mereka, boleh kenal dulu. Halo guys, perkenalkan nama aku M. Novel Rizky. Aku adalah seorang jurnalis. Halo guys, nama aku Ilham Maghribi. Aku juga seorang jurnalis dan wartawan. Oke, kali ini aku mau nanya nih, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh berita hoax di era media sosial sekarang? Dari aku dulu ya. Menurut aku kalau berita hoax ini pengaruhnya itu sangat besar ya, karena ini bisa mengubah opini publik tentang satu berita, apalagi bisa mengubah kenyataan berita ya yang dikonsumsi publik gitu. Ilham, menurut Ilham gimana? Apa tadi? Seberapa besar pengaruh berita hoax di era media sosial sekarang? Sangat besar. Dapat merubah apa namanya itu sudut pandang masyarakat atau orang-orang yang kedapatan berita hoax tersebut, ya lebih begitulah. Kayak sebagai wartawan dan jurnalis, apakah kalian pernah merasa penyebaran berita hoax sekarang semakin sulit dikendali? Terasa karena orang-orang kan sekarang sudah punya media sosial dan mereka pun punya kebebasan untuk posting apapun di akun mereka masing-masing. Jadi kita pun sekarang ini nggak bisa mengkontrol lagi. Paling itu yang bisa mengkontrol pihak-pihak admin dari media sosial itu tadi, Bang. Ya kalau bagi saya sih di era sekarang yang makin berkembang ya di teknologi atau apa, semakin gampang lah penyebaran berita hoax itu, dan sulit juga buat dikendaliin gitu. Apa itu berita hoax? Bisa nggak kalian jelaskan menurut kalian apa sih itu berita hoax? Nah, itu lebih ke teman saya sih. Ya, Menurut pengalaman kalian, platform apa yang paling sering menjadi tempat penyebaran hoax? Facebook ya. Facebook banyak tuh. Facebook, Twitter juga. Twitter. Kenapa masyarakat masih mudah percaya dengan berita hoax yang belum tentu benar? Kalau menurut saya itu karena masyarakat ini kan minim rasa ingin mencari tahu itu minim. Sharingnya kurang. Mereka kurang berdiskusi juga, jadi dapat berita satu sekali baca ya udah langsung percaya tanpa dicari-cari dulu kebenarannya. Kan begitu Bung Ilham? Kurangnya sharing gitu ya kan. Ya, nggak mau berdiskusi juga gitu. Menurut kalian, apakah hoax selalu dibuat sengaja atau kadang karena masyarakat salah memahami informasi tersebut? Sebenarnya dari kedua faktor itu berita hoax itu tuh bisa terjadi dari dua faktor itu tadi. Ada yang masyarakatnya Tidak paham gitu, atau tidak paham. ada seperti sengaja menyebarkan berita hoax itu. Kalaupun sengaja kan paling karena dia benci sama orang yang bersangkutan di berita tersebut. Kalaupun salah paham kan itu tadi karena minimnya diskusi dan literasi itu tadi. Pertanyaan pengalaman nih, pengalaman wartawan dan jurnalis, yaitu pernah nggak kalian menemukan atau meliput kasus hoax secara langsung? Kalau saya pribadi belum pernah, karena di media tempat kami berkecimpung itu kan kami
menyaring berita yang didapat itu, memastikan kalau berita itu benar atau tidak ya. Jadi untuk menghindari lah penyebaran berita hoax ini tadi. Oke, aku mau nanya nih kepada Naufal, apa tantangan terbesar wartawan saat melawan penyebaran berita palsu? Tantangan terbesar ya, apa ya? Tantangan terbesarnya paling ya kita harus sering ngasih paham ke orang-orang yang sudah terdampak dari berita hoax itu. Kita ngasih pandangan tentang berita yang sebenarnya gitu. Terus kita juga mungkin dengan cara ada orang misalnya lagi kumpul terus diskusi tentang berita hoax ini, kita masuk gitu kan. Atau mungkin di head comment di TikTok mungkin atau di Instagram, kita paling bisa bantu dengan cara balas-balas komennya gitu. Kalau Ilham nih, bagaimana proses jurnalis memverifikasi sebuah informasi sebelum dipublikasikan? Mungkin saya bisa bantu jawab ya, karena saya juga seorang jurnalis kan. Iya. Kebetulan. Jadi kalau jurnalis ini diawali dengan pengumpulan berita. Setelah itu baru dikaji oleh tim dan kepala redaksi, baru berita itu bisa disebarluaskan. Jadi nggak semata-mata berita itu dapat langsung diposting, tidak. Apakah tekanan kecepatan berita kadang membuat media berisiko salah informasi? Gimana tadi? Apakah tekanan kecepatan berita kadang membuat media berisiko salah informasi? Ya menurut saya berisiko sih. Risiko sih. Soalnya kurangnya ya gitu tadi, belum tentu berita itu betul atau tidak kan. Terus cepat-cepat mau diposting atau disebarluaskan. Menurut kalian, apakah semua media saat ini sudah menjalankan prinsip jurnalistik dan dengan baik? Belum. Karena ada beberapa media itu Yang bandel-bandel nih lah ya, ada yang berat sebelah, ada yang nge-share berita tapi masih berita hoax. Nggak semua media itu bisa atau mampu ataupun mau menyaring berita itu, karena mereka juga mungkin kejar target juga setiap bulan kan, ada berapa berita yang ditayangkan. Jadi mereka apapun berita yang didapat mungkin bisa langsung di share gitu aja. Kalau dari Mas? lebih juga. Oke, tadi kan kita udah nanya tentang dampak berita hoax kan. Sekarang aku mau nanya nih, apa dampak paling berbahaya dari berita hoax bagi masyarakat? Dampak berita hoax yang paling berbahaya bagi masyarakat itu temakan dengan berita hoax itu sih. Bisa menyebabkan konflik juga. Iya, karena berita yang belum benar kan. Misalnya berita tentang peperangan nih, berita hoaxnya peperangan sudah nggak usah lah peperangan, mungkin terlalu jauh. Tentang bensin. Jadi berita hoaxnya itu bensin sekarang ini lagi susah gitu kan. Jadi masyarakat termakan berita hoax itu menyebabkan panik buying. Jadi Padahal di lapangan oke-oke aja gitu. Padahal di SPBU Pertamina pun kuota bensin itu masih mencukupi untuk semua masyarakat. Masih stabil. Apakah hoax bisa mempengaruhi opini publik atau bahkan memecahkan masyarakat? Sangat mempengaruhi. Bisa. Karena Gini, berita hoax ini kan sering, kalau untuk perpecahan masyarakat ini sangat bisa, dimana apalagi kalau berita hoax ini disebar waktu zaman pemilihan presiden. Dengan ada berita hoax ini bisa memecah masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra, begitu kurang lebih. bisa menciptakan beberapa kubu gitu kan. Dengan adanya berita hoax ini masyarakat jadi terpecah belah, sangat mempengaruhi. Dalam situasi tertentu, apakah
hoax bisa merugikan profesi jurnalis juga? Bisa saja sih sebenarnya, karena orang kan nggak melihat siapa yang nge-share berita ini. Orang yang tahu yang nge-share berita itu udah pasti jurnalis ataupun wartawan. Ya, jadi yang kena blame itu pasti mereka juga ya kayak. Bukan begitu Bung Ilham? Sangat Menurut kalian nih, generasi muda sekarang cukup kritis belum dalam menerima informasi? Generasi muda sekarang masih 50-50. Ada yang benar-benar kritis, ada yang memang benar-benar langsung mudah termakan hoax, ada yang nggak apa sama sekali, ada yang gitu. nggak peduli sama sekali gitu. Saya Ketahuan sih. Nah, menurut kalian nih apa tips sederhana agar masyarakat tidak mudah termakan hoax? kalau dari saya sih minimal jangan langsung percaya lah. Cari dulu sumbernya dari mana berita ini di media lain sama apa enggak itu kan beritanya. Yang penting jangan mudah percaya lah. Karena kan berita-berita baru itu kan yang nge-share kan bukan satu atau dua media aja. Kita bisa ngambil POV dari media-media lain yang men-share berita itu tadi. Jadi jangan mudah percaya dari satu sudut pandang, jangan mudah langsung termakan. Jadi langkah apa saja nih yang sebaiknya dilakukan jika menemukan berita yang diragukan kebenarannya? Lebih ke lihat di media-media yang punya apa sih, yang punya lisensi tadi ya kan, kayak Kompas atau Tribun, banyak lagi. Dan kalaupun kita ketemu tentang berita-berita hoax ini kan, sekarang kan di Instagram dan TikTok itu kan sekarang sudah ada fitur laporkan, Iya. report. Postingannya itu bisa di report gitu dengan alasan berita hoax. Apa harapan kalian terhadap media dan masyarakat dalam menghadapi era digital sekarang? Jangan malas membaca, jangan malas cari tahu. Intinya jangan malas. Walaupun sekarang berita itu udah datang secara langsung ke kita dalam bentuk media sosial kan, tapi bukan berarti kita bisa terima 100%. Karena kan setiap orang punya POV masing-masing dalam menyampaikan berita, dengan cara mereka menyampaikan berita. Jadi kita sebagai penikmat, tergantung kita kayak mana cara kita menyaring berita yang kita dapat. Pertanyaan terakhir nih, pesan terakhir untuk pendengar podcast terkait bijak bermedia sosial apa? Gimana? Pesan terakhir kalian untuk pendengar podcast terkait bijak bermedia sosial. Pesan terakhir untuk pendengar podcast ya, jangan mudah kemakan hoax, sering-sering diskusi, terus perbanyak literasi juga. Bu Ilham, mungkin ada tambahan? Gunakan media ini sebaik mungkin, jangan salah gunakan Ya, untuk menyalahgunakan itulah kayak berita hoax itu. Itu adalah bentuk dari menyalahkan guna media sosial gitu. Itu aja sih. Mungkin cukup sekian, cukup interesting ya teman-teman tentang pembahasan berita hoax ini. Saya Ana Badaria Pasha, pamit undur diri. ya siap. Nggak sampai nak 20 menit nak. Cek tengok, berapa tuh? 14. Edit sedikit, tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Ana Badaria Pasha sebagai host di podcast Efek Podcast. Mau lagi? Enggak apa-apa, kan bapaknya enggak lihat juga loh. Oke. Halo guys, perkenalkan nama aku Novel Rizky, mahasiswa. Itu berita hoax, bisa nggak kalian jelaskan menurut kalian apa sih itu berita hoax? Itu lebih ke teman saya sih. Ilham, menurut Ilham gimana? Apa tadi? Seberapa besar pengaruh berita hoax di era media sosial sekarang? Sangat besar.